Namanya Habib Hussein bin Syihab. Jadi Habib Hussein bin Syihab itu abahnya Habib Rizik Syihab. Ini pejuang. Jadi tadi Pak Air Baswedan dan sebagainya. Jadi ibu-ibu sudah jelaskan bagaimana pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Arab berada di garda terdepan. Lho kok saiki sing dimusuhi Arab? Aneh bin ajaib. Ini dulu orang-orang Arab berada di garda terdepan sebelum Indonesia merdeka. Termasuk abahnya Habib Rizik Syihab. Tahun 1948 Soekarno pidato di Semarang. Ini pidatonya saya bacakan. Kita kini sudah merdeka. Tentu kita harus bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Kita juga harus berterima kasih kepada seluruh rakyat yang sudah berjuang untuk kemerdekaan. Karena ada warga keturunan yang juga ikut berjuang membantu perjuangan. Kita juga harus berterima kasih kepada warga keturunan Cina, Tionghoa ini. Kita juga harus berterima kasih kepada warga keturunan India. Tetapi kita jangan berterima kasih kepada warga keturunan Arab. Karena mereka sudah menjadi bagian dari keluarga besar bangsa kita sejak ratusan tahun yang lalu. Ini pidatonya Soekarno. Jadi kalau kepada wong Arab ora usah terima kasih. Karena apa? Wong Arab sing ning Indonesia itu sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Ini sejarah. Tapi sekarang ini ditutup karo siapa? Imad yang begal nasab ini. Begal nasab yang sekarang lagi rame. Jadi mau sweeping. Astagfirullah. Ini koran tahun 45. Jadi di headline depannya itu tertulis seluruh dunia Arab dan Islam berdiri di belakang bangsa Indonesia. Paham? Siapa yang mendukung kemerdekaan? Dunia Arab. Loh kok sekarang Arab dimusuhi? Kenapa ini bisa terjadi? Nanti jawabannya nanti. Ketemu nanti. Berarti sekarang Indonesia sedang dijajah. Kenapa sekarang Islam dimusuhi, Arab dimusuhi, pemimpin Islam dimusuhi, ulama dimusuhi? Berarti jawabannya Indonesia sedang dijajah. Mahat yang dimuliakan Allah, ini sudah pernah saya sampaikan masalah apa Serikat Islam sama Budi Utomo, nggak perlu diulang ya, nggak perlu diulang, langsung aja sampai akhirnya kejadian bagaimana organisasi Budi Utomo melecehkan Rasulullah itu kan sudah pernah saya sampaikan. Nah ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Bapak A.R. Baswedan, kakeknya Anies Baswedan, Kiai Haji Agus Salim, diminta oleh Bung Karno untuk melakukan lobi-lobi kepada pemimpin-pemimpin Arab. Alhamdulillah Allah mudahkan perjalanannya, walaupun ini kalau bahasa kita setor nyowo. Dampaknya mati, bisa mati nih, karena Indonesia saat itu sedang dijajah. Alhamdulillah beliau bisa lepas dari Indonesia kemudian terbang ke Timur Tengah. Tidak tahu dulu pakai kapal laut palingnya, ya kan? Mungkin 2 orang ini. Alhamdulillah Allah mudahkan perjalanan beliau untuk melakukan lobby-lobby terhadap pemimpin-pemimpin Arab. Akhirnya yang pertama kali memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia 1 tahun sebelum Indonesia merdeka, yaitu 1944, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Palestina. Ini yang pertama kali memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia.
Sebelahnya ada Muhammad Ali Thohir ini. Kalau yang sebelah-sebelahnya ini diplomat dari Indonesia, sedang mengucapkan jazakallah khair, terima kasih atas dukungan pertama kali. Ini Muhammad Ali Thohir ini saudagar Palestina. Semua hartanya di Bank Al Arabiyah diserahkan untuk perjuangan sampai Indonesia merdeka. Luar biasa. Artinya apa? Dua orang ini artinya Indonesia hutang budi kepada Palestina. Ini. Kemudian yang kedua, Imam Hasan Al-Banna rahimahullah. Dari Mesir, ulama dari Mesir, pemimpin Ikhwanul Muslimin. Ini yang kedua yang memberikan dukungan yang kedua sebelum tahun 1944. Akhirnya Soekarno setelah jadi presiden tahun 1962 langsung resmi memberikan ucapan sebagai kepala negara. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan pada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Soekarno 1962. Artinya apa? Indonesia wajib berada di garda terdepan untuk membantu Palestina. Ini. Sampai akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dimasukkan di alinea pertama Konstitusi Indonesia, Preambul atau pembukaan Undang-Undang 45 atau dulu sebelumnya namanya Piagam Jakarta. Alinea pertama, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ini masalah Palestina dimasukkan di alinea pertama. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu segala macam bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ditaruh di alinea pertama. Dari sini siapapun presiden Indonesia ke depan wajib membantu Palestina. Karena itu konstitusi Indonesia. Itu ibu-ibu. Masya Allah. Akhirnya Pak A.R. Baswedan, Pak Kiai Agus Salim langsung lobby-lobby terhadap pemimpin-pemimpin seluruh dunia Arab. Di Indonesia dimunculkan Arabian Press Broadcasting, kantor berita yang namanya Arabian Press Broadcasting, kantor berita Islam di Indonesia yang disebut APB. Siapa promotornya? Yang sebelahnya Pak Karno ini namanya Asad Shihab. Terus kemudian Bung Karno, sebelahnya lagi Muhammad Al-Habsyi. Kemudian yang pojok itu Ustadz Dia Shihab. Termasuk namanya Habib Hussein bin Shihab. Jadi Habib Hussein bin Shihab itu abahnya Habib Rizik Shihab. Ini pejuang. Jadi tadi Pak R. Baswedan dan sebagainya. Jadi ibu-ibu sudah jelaskan bagaimana pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Arab berada di garda terdepan. Lho kok saiki sing dimusuhi Arab? Aneh bin ajaib. Ini dulu orang-orang Arab berada di garda terdepan sebelum Indonesia merdeka. Termasuk abahnya Habib Rizik Shihab. Akhirnya setelah ada kantor berita ini langsung dibuatlah di surat kabar di koran-koran di Indonesia. Ini koran tahun 45. Mohon maaf agak burak. Ya, lungset. Tapi lungsetnya enggak, cuma burak, nguning gitu loh. Nah ini koran tahun 45. Jadi di headline depannya itu tertulis seluruh dunia Arab dan Islam berdiri di belakang bangsa Indonesia. Paham? Siapa yang mendukung kemerdekaan? Dunia Arab. Loh kok sekarang Arab dimusuhi? Bu,
Agama di Indonesia yang dilegalkan kan 6, ya kan? Islam, Protestan, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Sing dimusuhi Islam. Gubernur sa Indonesia ini kan 34 provinsi. Sing dimusuhi Anies. Aneh kan? Kenapa ini bisa terjadi? Nanti jawabannya nanti. Ketemu nanti. Berarti sekarang Indonesia sedang dijajah. Kenapa sekarang Islam dimusuhi, Arab dimusuhi, pemimpin Islam dimusuhi, ulama dimusuhi? Berarti jawabannya Indonesia sedang dijajah. Kalau dulu Belanda, sekarang Cina. Itu jawabannya. Karena kita buka sejarah. Nah, coba ibu-ibu, akhirnya Presiden Soekarno mengucapkan jazakallah khair, terima kasih pada seluruh pemimpin dunia Arab. Bu, tolong dipelototi, ada ndak Cina? Orang eneng, Bu. Wah, mancung kabeh. Ya kan, hidung mancung kabeh semuanya. Coba Arab semuanya. Inilah sejarah yang tidak bisa dihapus. Pertanyaannya, apakah ini ditulis dalam buku sejarah yang dibaca anak-anak kita sekarang? Tidak ada, Bu. Inilah jahatnya penjajah seperti itu. Ditutup, itu namanya gerakan nativisasi. Jadi meminggirkan peran sejarah Islam, ditutup. Makanya kewajiban ibu-ibu menerangkan pada anak-anak kita sendiri, luruskan sejarah ini. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya tahun 1948 Soekarno pidato di Semarang. Ini pidatonya saya bacakan. Kita kini sudah merdeka. Tentu kita harus bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Kita juga harus berterima kasih kepada seluruh rakyat yang sudah berjuang untuk kemerdekaan. Karena ada warga keturunan yang juga ikut berjuang membantu perjuangan. Kita juga harus berterima kasih kepada warga keturunan Cina, Tionghoa ini. Kita juga harus berterima kasih kepada warga keturunan India. Tetapi kita jangan berterima kasih kepada warga keturunan Arab. Karena mereka sudah menjadi bagian dari keluarga besar bangsa kita sejak ratusan tahun yang lalu. Ini pidatonya Soekarno. Jadi kalau kepada wong Arab ora usah terima kasih. Karena apa? Wong Arab sing ning Indonesia itu sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Dari Hadramaut, dari Yaman, dari Mekah. Iya kan? Nah itu jelas, Bu. Makanya langsung Soekarno mengeluarkan PP nomor 10 khusus warga Cina itu harus punya 2 kewarganegaraan, 1 warga negara Indonesia dan 1 warga negara Cina. Sampai hari ini khusus untuk Cina itu namanya harus 2. Contoh, yang punya BCA itu nama Cinanya Lim Xilong, ya kan? Nama Indonesianya Antoni Salim. Dan itu semuanya seperti itu, ya kan? Tapi untuk orang Arab nggak perlu 2 warga negara, ya kan? Nggak perlu kan? Kan ibu nggak punya paspor Yaman, paspor Saudi, cukup paspor Bangil Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi inilah makanya orang Cina di Indonesia tidak mau menjadi bangsa Indonesia, tapi dia baru mau cukup jadi warga negara, tapi tidak mau menjadi bangsa Indonesia. Tapi kalau orang Arab sejak ratusan yang lalu sudah menjadi bagian bangsa Indonesia. Ini sejarah. Tapi sekarang ini ditutup karo siapa?
yang begal nasab ini, begal nasab yang sekarang lagi rame itu. Jadi mau sweeping gitu. Astagfirullah. Ibu-ibu yang dimuliakan